bukti-bukti yang percakapan itu, video itu yang masih kami bawa untuk diserahkan ke penyidik. Kemarin memang sudah kami serahkan sebagian, tapi ini ada tambahan beberapa. Ya, ini yang sampai saat ini tidak ada apa-apa yang tanggapan dari Budiari. Bismillah, assalamualaikum guys, berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Jadi kader PDIP kali ini memenuhi panggilan Bareskrim Polri untuk memberikan keterangan sebagai pelapor dalam kasus Budiari Setiadi. Angga sebagai kader PDIP mengaku membawa sejumlah bukti tambahan untuk memperkuat laporan yang telah diserahkan sebelumnya. Jadi tak perlu berlama-lama, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Biar yang ada itu udah Pak, udah. Bapak izin, ini kedatangan hari ini diperiksa sebagai saksi atas pelaporan yang pekan lalu ya Pak ya? Iya, terima kasih. Hari ini kami ada mendapatkan surat panggilan untuk interview pengambilan keterangan sebagai pelapor yang kemarin laporan kami yang 2 minggu sebelumnya. Ya, untuk hari ini ya diperiksa ada 1 orang yang diminta keterangan. Gitu ya. Dari abang atau siapa? Nanti dari teman kami namanya Angga. Nanti diperiksa, nanti hasilnya kami konfirmasi ke teman-temannya. Apa saja yang dibawa dari pemeriksaan saat ini Pak? Ya, seperti yang kami kemarin itu, bukti-bukti yang percakapan itu, video itu yang masih kami bawa untuk diserahkan ke penyidik. Kemarin memang sudah kami serahkan sebagian, tapi ini ada tambahan beberapa. Ya. Oke. Apakah nanti ada pengusulan saksi-saksi lain yang akan diajukan gitu? Ya, kami memang sudah ajukan nama-nama, ada 3-4 orang nanti menjadi saksi yang untuk mendapat keterangan ini. Ini ya? Panggilan pertama? Ini masih panggilan pertama. Ya, setelah kami buat laporan kemarin, ini panggilan pertama. Sejauh ini apakah sudah ada permintaan maaf seperti yang kemarin? Ini yang sampai saat ini tidak ada apa-apa yang tanggapan dari Budiari. Padahal waktu itu berdasarkan yang disampaikan oleh juru bicaranya, setelah nanti ada pertemuan dengan wartawan yang melakukan rekaman itu nanti dia komunikasi dengan PDI Perjuangan, dan sampai sekarang tidak ada. Ya, maka dengan itu kami berharap ini penyidik melanjutkan laporan kami, ya, melakukan penyidikan dan sampai dia bisa dijadikan tersangka. Gitu ya. Dari pemeriksaan ini apakah ada instruksi dari Ibu Megawati sendiri? Ya, seperti yang kami pernah sampaikan sebelumnya, bahwa ini inisiatif kami saja, ya, inisiatif kader saja untuk melaporkan Budiari terkait ini. Ya, gitu aja. Nanti kalau ada perkembangan kami sampaikan kepada teman-temannya. Nah, makasih ya. Tadi udah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik. Yang diperiksa tadi adalah Mas Angga. Nah, gimana Mas Angga? Jadi diperiksa seperti apa? Baik, terima kasih teman-teman sudah menunggu untuk pemeriksaan hari ini. Ya, alhamdulillah baik, lancar, dan penyidiknya juga lumayan interaktif. Yang jelas sih untuk kita sebagai kader PDI Perjuangan ingin meminta keadilan atas fitnah keji yang dilakukan oleh seorang menteri. Jadi terkait beberapa pertanyaan tadi hanya sekitaran kronologisnya saja, dengan ada beberapa mungkin sumber-sumber dan lain-lain. Terkait bukti-bukti yang kita lampirkan kemarin itu ada video rekaman, terus juga ada screenshot akun media sosial dengan transkrip percakapan. Budiari kapan klarifikasinya? Jawabannya selalu hampir semua sama. Sedang melakukan tabayun, nanti akan lakukan klarifikasi, nanti akan menghubungin teman-teman dari Partai PDI Perjuangan, kan gitu-gitu jawabannya. Dan hingga saat ini kami tidak melihat itikat baik itu dari Budiari. Padahal dari jauh-jauh hari sudah dihimbau, ya. Bukan hanya kami, kader-kader senior juga banyak yang menghimbau beliau. Bisa, ya udah,
klarifikasi, jangan fitnah sana fitnah sini. Sampai saat ini kami nggak tahu ini orang ini di mana, masih ada di Indonesia atau enggak, masih hidup apa enggak? Siapa? Budi Ari. Budi Ari. Kok nggak muncul? Apakah dia masih ada atau tidak? Karena kenapa? Loh kok dia biarkan begini terus? Dia biarkan berlalu. Maksudnya apa? Tujuannya apa? Jangan tunggulah semakin marah kader-kader PDI Perjuangan di daerah dan di mana-mana, gitu kan? Udahlah, nggak apa masalahnya. Kalau berarti kalau Anda benar-benar punya bukti, ya udah ungkap bukti itu. Tapi kalau tidak, ya minta maaf dan segala macam. Sesuai dengan arahan senior-senior kami di partai, kan begitu. Yang kita bicarakan adalah bagaimana sih mengungkap judi online ini sampai ke bohirnya ya, ke bosnya itu. Satu kita bilang kita follow the money-nya. Follow the money, kemudian server itu dibalikin lagi ke Indonesia. Jadi nggak ada lagi server ditaruh di luar negeri gitu. Karena ada undang-undangnya harus dirubah itu. Server kembalikan ke Indonesia, kita bisa tahu tuh semuanya. Ya kan? Kalau konteksnya tadi juga dengan Pak Budi Ari sebagai mantan Menteri Kominfo, memang dia bertanggung jawab untuk itu. Ya, jadi kalau kita melihat ini tidak ada lagi kita lihat budaya Timur saling maaf dan memaafkan itu. Mestinya kita sebagai pejabat publik ya harus juga mengontrol diri kita sebetulnya. Ya, dan ini saya khawatir juga, artinya nanti akan menyeret-nyeret namanya Pak Jokowi kalau ini terus framing ini dimunculkan, itu akan menyeret beliau juga nantinya. Jadi, kenapa kita mengatakan ini framing? Kenapa Budi Ari mengatakan ini framing? Itu pembacaan dakwaan itu, sidang dakwaan itu kalau saya tidak salah 14 Mei, hari Rabu. Ya, hari Rabu, tiba-tiba ini weekend saat Budi Ari sudah di Vatikan atau sedang menuju Vatikan melakukan tugas khusus. Berarti itu confirm ya suaranya Pak Budi Ari ya? Ya, nanti saya respon itu. Saat melakukan itu tugas dari Pak Presiden, tiba-tiba ini boom, rame di media. Sidang Rabu, Sabtu ini rame. Ya, berdasarkan informasi yang kami dapat, sidang itu aja hanya sebentar. Dakwaan juga dibacakan hanya pasal-pasal ujungnya saja. Itu hanya 15 menit. Jadi yang narasi kita dapat di media itu saja tidak dibacakan, gitu loh. Tapi berbagai media sudah menulis Budi Ari menerima jatah, ya framing ini jahat sekali. Kemudian sampailah. Jadi bisa dibilang Bung Fred ini ada yang main. Ada yang main. Ini disetir gitu. Ya, ada yang main. Kan saya bilang Rabu sidang. Berarti semua media dong disetir. Ini saya mau jelaskan. Ya, saya mau jelaskan. Saya yakin bahwa media saja tidak punya rekaman dakwaan itu. Tidak punya pada saat itu ya. Pada saat itu. Sekarang ada. Saya yakin semua sudah ada. Masyarakat biasa sudah ada. Ya, tidak punya video rekaman dakwaan itu, tidak pegang dakwaan itu. Karena kami juga mendapatkannya pada saat itu tidak gampang. Ya, kami cari ke sana kemari. Nah, tiba-tiba di media ini sudah berarti ada yang main. Kan itu. Kemudian muncullah si Ratas ini. Ratas TV ya, Ratas Group. Katakanlah Ratas Group karena dia mempunyai berbagai macam akun. Nah, dia nulis di media online-nya lah, katakan, buset, ini judulnya ini, buset, ex Menteri Kominfo Budi Ari Setiadi menerima jatah pengamanan judi online 50%. Ditulis begitu, dahsyat kan? Nah, menurut pemretnya 1 jam setelah itu Budi Ari telepon, itulah yang menjadi polemik. Ya. Berarti confirm itu suaranya Pak Budi Ari ya? Ya, itu suara Budi Ari. Tak perlu kita bantah itu karena memang sudah disampaikan seperti itu. Nah, tetapi yang perlu kami sampaikan adalah itu komunikasi privat. Konteksnya Budi Ari ya pengen mengklarifikasi, pengen mengatakan, meyakinkan dan mempertanyakan orang-orang itu. Pertama mempertanyakan kenapa kalian tulis seperti itu. Tidak ada di dakwaan seperti itu. Ya, itu hanya mainan. Isinya apa sih sebenarnya? Isi apa? Isi beritanya apa, cuma jadi mereka saja bombastis. Kan kadang-kadang butuh clickbait Bang. Itu isinya juga tidak mencerminkan dakwaan itu. Oke guys, jadi
soal kasus Budi Ari ini, kader PDIP Wiradharma Harifa mendesak polisi untuk segera melanjutkan laporannya, melakukan penyidikan hingga menetapkan Budi Ari sebagai tersangka, guys. Wiradharma datang ke Bareskrim Polri dalam rangka memenuhi panggilan pemeriksaan. Salah seorang kader PDIP, Angga, diperiksa sebagai saksi dalam laporan yang dilayangkan terhadap Budi Ari atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Dalam pemeriksaan ini, Wiradharma membawa sejumlah barang bukti. Bukti ini merupakan tambahan dari yang sebelumnya telah diserahkan ke polisi. Menurutnya hingga saat ini Budi Ari pun tidak memiliki etikat baik buntut pernyataannya yang telah mencoreng nama baik partai. Padahal PDIP telah memberikan ultimatum kepada Budi Ari untuk membuat klarifikasi permintaan maaf atas pernyataannya tersebut. Maka dari itu pihaknya menempuh upaya hukum untuk membuat laporan ke Bareskrim Polri. Laporan itu dilakukan atas inisiatif kader, bukan atas instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Budi Ari diminta mengikuti proses hukum dengan baik, kemudian tidak membawa-bawa profesi sebagai pejabat negara dan tak lagi menuding pihak lain seenaknya, guys. Menurut kalian gimana, guys, dalam video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya, guys. Saya izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.